Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari semua, hari ini kita masuk ke materi terakhir, yaitu korelasi. Tapi sebelum kita jelaskan ke korelasi, kita bahas PR kemarin, yaitu PR regresi linear sederhana. Jadi X atau member acquisition-nya ini dihitung rata-ratanya 16 ya. Pastikan Anda sudah menghitung 16. Y-nya profit rata-ratanya selama sekian tahun itu adalah 334 US million dollar. Itu ya. Oke, dari angka ini jadi Anda harus pahami bahwa min 8 seperti ini itu diambil atau didapatkan dari 8 dikurangi 16. Kemudian min 6 adalah 10 dikurangi 16 dan seterusnya. Kemudian Anda juga harus memahami bahwa min 84 itu dari 250 dikurangi 334 dan seterusnya gitu ya. Setelah dua value ini Anda pahami, kemudian ini adalah perkaliannya antara ini dengan ini. Kemudian ini SQ adalah square atau kuadrat dari ini gitu ya. Terus ya, kalau yang square Y itu juga dari square ini. Nanti akan kita gunakan yang ini. Oke, untuk yang hari ini, untuk jawaban regresi linear sederhana, yang kita hitung adalah ini B-nya dulu. B adalah sigma dari perkalian X min Y min dibagi square sigma square kuadrat, berarti adalah yang ini dibagi ini, begitu ya. Oke, saya tulis. Jadi ini sama dengan angkanya 2575 dibagi 244. 2575 dibagi 244. Ini kalau dihitung B hasilnya 10,55. 10,55. Oke, pastikan Anda ketemu 10,55 untuk B-nya. Kemudian A-nya tinggal dimasukkan, Y-nya 334, ini 334 dikurangi B-nya sudah dihitung 10,55 dikalikan X atau min-nya adalah 16. Ini kalau dihitung, ini saya hapus dulu biar tidak mengganggu. Ini kalau dihitung A-nya adalah 165,15. 165,15. Sehingga persamaan regresi linearnya, regresi Y sama dengan A 165,15 plus B 10,55 X gitu ya. Nah, persamaan inilah yang akan digunakan untuk memanipulasi berapakah jumlah member acquisition yang diperlukan untuk mencapai profit tertentu. Oke, kita lihat berapakah jumlahnya assignment berikutnya. Jadi jika Y sama dengan yang diminta 450, maka ya tinggal diambil dari persamaan ini. Berarti Y dikurangi 165,15 dibagi 10,55. Oke, saya tulis. Berarti X yang diperlukan adalah 450 dikurangi 165,15
10,15 dibagi 10,55. Ini X yang diperlukan adalah 27, sekian banyak gitu ya. 0,000. Oke deh, kira-kira 27.000 karena satuannya waktu itu dalam ini ya, soalnya adalah ini dalam thousand, dalam ribu. Berarti kalau di sini X-nya 450 gitu, di sininya 27, logis ya. Oke. Jadi untuk 450 profit million US dollarnya diperlukan member acquisition-nya 27,000 members gitu ya. Oke. Next. Bagaimana kalau Y yang diperlukan adalah 500? Ya tinggal mengganti ini 500. Maka X-nya akan ketemu 47,39 atau 47,390 members gitu ya. Bagaimana kalau Y-nya 550? Ya tinggal diganti 550. Ini menghasilkan 52, X-nya 52,04 gitu ya, 1000. Berarti 52,040 members that needed, yang diperlukan. Oke, jadi jawabannya itu saya ulangi, yang perlu Anda pastikan ketika menghitung rata-rata X-nya 16, rata-rata Y-nya 334, dipahami bagian angka-angka ini dari mana. Ketika nanti ujian Anda tinggal merunut begitu. Setelah itu Anda sudah bisa menghitung B, kemudian hasilnya 10, menghitung A hasilnya adalah 165. Kemudian yang paling penting juga adalah ini persamaan regresinya sudah Anda temukan, persamaan regresi linearnya. Nah, aplikasinya persamaan regresi itu digunakan untuk menghitung angka-angka manipulasi yang diperlukan variabel X-nya jika variabel Y-nya diketahui. Itu ya. Oke, silakan yang belum benar dibenarkan dan diresubmit ulang. Nah, hari ini saya akan menghitung nilai korelasi. Saya jelaskan di sini. Correlation. Korelasi itu benar-benar secara, atau saya ganti, jangan pakai warna ini, pakai warna hitam. Korelasi itu benar-benar artinya hubungan, tingkat hubungan dalam hal ini hubungan tingkat keeratan, tingkat agak nggak enak ini, keeratan, erat dan tidaknya maksudnya. Jadi harap dibedakan korelasi versus causability. Jadi beda antara korelasi dan causability. Contohnya begini, riset tentang rokok yang menghasilkan keputusan di bungkus rokok itu terdapat tulisan rokok bisa membunuhmu gitu. Itu dulu sebelum itu tulisan itu ada, sebelumnya itu tulisan di bungkus rokok itu rokok dapat menyebabkan kanker, kemudian kelainan janin, kemudian keguguran dan sebagainya. Jadi penyakit-penyakit yang diakibatkan diyakini dari nikotin gitu ya. Itu ketika membuat keputusan larangan atau peringatan
bungkus rokok itu ada riset statistik secara global. Riset statistik tentang korelasi antara rokok dengan kesehatan. Nah, jadi risetnya riset tentang korelasi. Pertanyaannya, apakah ada hubungan? Ini pertanyaannya, the question mark-nya. Adakah korelasi antara sigaret dengan kanker, dengan impotensi dan sebagainya gitu ya, penyakit gitu ya. Nah, ternyata menurut PBB itu yang melakukan WHO ya, itu besar korelasinya, mendekati sudah sekitar di atas 0,75, sehingga didoronglah peraturan tentang rokok itu. Nah, korelasi itu benar-benar riset statistik bahwa orang yang mengkonsumsi sekian, maka sekian persen ternyata ditemui ada kelainan-kelainan itu. Tetapi beda dengan causability. Kalau causability itu sebab akibat. Jadi korelasi itu hanya mengatakan oh ya memang ada hubungan, tetapi belum bisa memastikan causability. Buktinya apa? Buktinya banyak orang juga yang merokok tetapi tidak sakit gitu. Sebaliknya juga banyak orang yang tidak merokok tetapi sakit. Nah, gitu, itulah artinya secara causability belum tentu, tetapi hanya secara korelasi ya, gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, jadi korelasi yang dihitung itu adalah ini. Ini saya hapus aja. Jadi korelasi itu hanya mengatakan bahwa oh memang ada hubungan. Nah, hubungannya seberapa erat, nah itu yang ditunjukkan oleh angka. Nah, nanti akan saya jelaskan. Tetapi kalau disebut sebab akibat, oh belum tentu juga gitu ya, belum tentu juga. Terbukti ternyata banyak orang yang tadi itu misalkan kasusnya perokok tapi tidak sakit, bahkan yang tidak merokok lo kok malah sakit. Oh, berarti kanker itu belum tentu dari rokok, atau merokok belum tentu kanker. Cuman orang yang merokok itu sekian persen terkena cancer kan begitu, sehingga oh memang ada korelasinya, ada hubungannya, tapi tidak pasti juga gitu ya. Oke, yang diperlukan dalam korelasi tambahannya adalah angka yang ini. Jadi yang diperlukan selain yang kalau regresi itu hanya sampai di level square X. Nah, kalau yang korelasi itu ini semuanya dipakai angka yang sampai ini. Oke, rumusnya adalah saya tulis. Oh ya, korelasi itu namanya konstannya yaitu Pearson correlation atau korelasi Pearson. Ini orang yang mengusulkan angkanya namanya Pearson's correlation, dilambangkan dengan R kecil, R gitu ya. Oke, R itu nilainya antara 0 dengan 1, jadi tidak bisa negatif. Oke, jadi R itu nilainya adalah antara 0 dengan 1. Kalau ada yang di luar ini berarti salah ngitungnya, itu ya. Kemudian arti angka itu secara teori begini. Jika antara 0 sampai 0,2 nilainya itu dianggap tidak ada korelasi. Tidak ada korelasi. Jadi antara X dan Y kalau dihitung R-nya 0,2 itu dianggap tidak ada korelasi. Misalkan
hubungan antara rokok dengan ganteng gitu ya. Itu tidak dihitung, R-nya mesti antara 0 dengan 0,2 itu bahkan mungkin 0 ya. Berarti tidak ada hubungannya antara ngerokok dengan ganteng, itu nggak ada gitu ya. Kemudian kalau misal antara 0,2 R 0,4 itu ini masih dianggap lemah. Ada tetapi lemah. Gitu ya. Nah, kalau antara 0,4 sampai 0,6 itu fair. Cukup, ada dan cukup, fair saja. Jadi memang ada korelasinya gitu ya. Nah, kalau 0,6 R sampai 0,8 itu kuat. Ini sudah harus diperhitungkan dengan kuat gitu ya. Nah, kalau di atas 0,8 itu sampai APM-1 ini sangat kuat. Itu memang tidak harus diperhitungkan dengan pasti gitu ya. Hampir pasti kayak begitu. Misalkan ya ini hampir-hampir kalau sudah begini, ini sudah orang berani mengambil keputusan dengan yakin. Oke, jadi bagaimana R dihitung, itu rumusnya sebagai berikut. R itu sama dengan seperti yang bagian penyebutnya sama dengan yang kemarin, sigma X min Y min begitu. Nah, yang bawahnya itu semuanya, jadi square semuanya. Jadi sigma X min square Y min square. Sigma Y min square. Nah, atau saya tunjukkan. Jadi ini dibagi ini kali ini gitu ya. Itu namanya korelasi. Jadi ini dibagi ini kali ini. Oke. Untuk kasus kita silakan dihitung ini berapa. Silakan dihitung, ini tinggal Anda menghitung ini, masukkan angkanya. Kemudian interpretasikan berapakah nilai R-nya dan artinya. Itu ya, silakan dihitung sebagai assignment. Kita cocokkan hari terakhir kuliah kita hari Rabu besok sambil kisi-kisi untuk UTS-nya. Sambil Anda putuskan ya, Rabu besok Anda putuskan kira-kira Anda lebih suka UTS di hari apa? Di hari Seninnya saya upload soalnya atau hari Rabunya gitu ya. Oke, silahkan dikerjakan. Ada satu lagi. Kadang-kadang orang menyebutkan Pearson correlation kadang-kadang R kuadrat. Ya nanti tinggal kebiasaan yang mana. Artinya ya hanya R dan R kuadrat itu secara matematika ya, kalau R kuadrat itu dikalikan dengan angka itu atau kuadrat. Tetapi yang terkenal di dunia statistik itu Pearson correlation itu R. Gitu ya. Oke, silahkan dikerjakan, dipahami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.